Shalom, salam patunggilan. Selamat pagi warga Jemaat GKJW Jemaat Babatan. Pagi ini kita bersama-sama akan mengikuti ibadah Minggu 11 Oktober 2020. Pada hari Minggu ini bersama-sama kita akan mengikuti perjamuan kudus Oikumene GKJW sesuai dengan liturgi yang akan dipakai bersama. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian Bapak Ibu. Yang pertama, dalam ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini kita bersama-sama akan memberikan persembahan syukur dengan dua amplop, yaitu persembahan syukur Minggu dan persembahan syukur perjamuan kudus. Yang kedua, segera majelis jemaat mengucapkan terima kasih Bapak Ibu yang sudah mendukung terus renovasi pembangunan gereja untuk gedung parkir dan tempat ibadah. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan masih terus dibutuhkan partisipasi dari warga jemaat dan semua yang mendengarkan dan menyaksikan video ini. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kidung Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah, semoga Tuhan senantiasa menyertai kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah ini, dan mari kita mengambil saat teduh. Di dalam hati kita masing-masing, baiklah kita ungkapkan pengakuan yang demikian, bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang menciptakan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menghantar kita dalam ibadah pada pagi ini terambil dari kitab Mazmur pasal 30, ayatnya yang ketiga, ayat yang kelima dan yang keenam, yang demikian bunyinya. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Amin. Saudara-saudara, mari kita sambut sabda itu dengan kita bersama-sama menyanyikannya. Kidung Jemaat nomor 249, ayatnya yang pertama. Terikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurnakan persatuan di dalam
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan dan mempelajari dari Injil Matius 22 ayat pertama sampai dengan yang ke-14. Matius 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dan terang serta petunjuk dari Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji hormat dan penuh ungkapan syukur ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur atas segala berkat penyertaan yang boleh Tuhan nyatakan dalam hidup kami sampai dengan saat ini. Engkau telah melayakkan kami ya Tuhan untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Demikian pula Engkau boleh melayakkan kami untuk sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon ya Tuhan, Engkau mengurapi hati dan pikiran kami, hidup kami ya Tuhan, sehingga kami boleh dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan untuk kami lakukan di dalam hidup kami sehari-hari. Kami menyerahkan ya Tuhan hamba-Mu yang telah Engkau persiapkan, Bapak Pendeta Walter Kalangi, kiranya Tuhan mengurapi sehingga apapun yang disampaikannya sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berdoa dan senantiasa mengucap syukur. Amin. Matius 22 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Demikian kesaksian firman Tuhan. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Demikian kesaksian firman Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata yang berbahagia ialah mereka yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Amin.
Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudara. Semoga damai sejahtera Tuhan senantiasa ada di tengah saudara-saudara. Pagi ini Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan yang mendasari perjumpaan kita ini dalam ibadah pada minggu ini, sekaligus juga di dalamnya ada perjamuan kudus. Firman Tuhan kita baca dari Injil Matius 22 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Saudara-saudara, dari awal dari kisah ini dimulai, kisah ini menerangkan demikian, ayat 2. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Jadi teks yang kita baca ini cerita perumpamaan tentang seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin anaknya. Nah saudara-saudara, pesta yang digambarkan dalam teks kita ini, perjamuan itu saudara-saudara disebutkan dalam bahasa Yunani itu disebut ariston. Kalau dalam bahasa Latin, saudara-saudara, itu disebut pradium. Artinya bahwa pesta itu dilakukan siang hari, bukan dilakukan pada malam hari. Nah tentu saudara-saudara, kalau pesta itu dilakukan siang hari, harapannya para tetamu yang hadir itu ora kesusu pulang. Karena waktu panjang, sehingga ada cukup waktu dalam pesta itu untuk membangun keakraban, kedekatan dengan sang raja itu. Nah, karena itu diadakan pada siang hari. Jadi sebenarnya perjamuan itu bukan semata-mata untuk makan dan minum. Tapi perjamuan itu juga diharapkan yang hadir itu bisa dekat, membangun keakraban dengan raja itu. Saudara-saudara, tidak mudah orang itu untuk mendekati raja, apalagi mau akrab dekat dengan raja. Orang kalau akrab dekat dengan raja itu kan saudara-saudara, katakan kalau sekarang itu proyek apapun oleh kan seperti itu. Artinya banyak berkat ketika dekat dengan raja itu. Jadi perjamuan itu bukan hanya soal pesta makan minum, tapi juga bagaimana yang hadir di situ akrab, yang hadir di situ dekat dengan sang raja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Nah, apakah perjamuan kudus itu hanya persoalan makan roti dan minum anggur tok? Boten, Bapak Ibu saudara-saudara. Dalam perjamuan kudus itu terbuka bagi kita umat Tuhan untuk mendekat pada Sang Raja Agung, yaitu Yesus Kristus itu. Tidak hanya mendekat, tetapi juga diharapkan kita dapat membangun keakraban, relasi yang intim dengan Tuhan. Saya katakan relasi yang intim. Kenapa demikian? Saudara-saudara, dalam perjamuan kawin waktu itu, zaman Gusti Yesus itu, orang itu datang cepat itu bukan makan pulang. Tapi saudara-saudara, dalam perjamuan kawin itu selalu ada musik, ada lagu yang dilantunkan, dinyanyikan, dan lagu yang dinyanyikan itu bersaut-sautan antara grupnya mempelai laki-laki dan grupnya mempelai perempuan. Dan lagunya itu saudara-saudara erotis tapi religius. Itu menunjukkan cinta, kasih, kerinduan mempelai berdua untuk berdekatan terus. Untuk mesra terus seperti itu. Nah, salah satu Bapak Ibu saudara-saudara, isi dari nyanyian perkawinan tadi itu banyak ditulis di kitab Kidung Agung. Nah,
Makanya kalau kita membaca Kidung Agung, Kidung Agung ini rodok porno, kan begitu. Sebenarnya enggak, saudara-saudara. Kidung Agung itu adalah nyanyian-nyanyian ketika pernikahan itu. Makanya kalau orang hadir di pernikahan itu, saudara, tidak hanya sukacita, tidak hanya dekat dengan sang raja, tidak hanya akrab dengan sang raja, tetapi juga dalam perjamuan itu dapat menikmati hubungan yang intim, kemesraan, cinta kasih yang luar biasa, seperti mempelai perempuan dan laki-laki. Orang kalau sudah jatuh cinta, saudara-saudara, kan ada lagu yang mengatakan, mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu. Itu artinya terbayang-bayang terus. Maka perjamuan itu akan menciptakan sesuatu yang sangat akrab, dekat dengan sang raja. Itu berarti bahwa perjamuan kudus yang akan kita laksanakan hari ini Bapak Ibu, itu bukannya soal kita makan roti, minum anggur. Tapi dalam perjamuan itu kita dipanggil untuk mendekat kepada sang raja, kita dipanggil untuk membangun keakraban, relasi yang baik dengan sang raja. Tidak hanya itu, kita juga dipanggil untuk membangun relasi yang intim. Kemanapun kita pergi, kerja dimanapun, kita selalu ingat Tuhan. Kita selalu ingat Tuhan dalam suka maupun duka. Datang ke perjamuan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Lalu apa yang disampaikan oleh raja ini? Wah, marilah datang. Lembu-lembu jantan sudah disembelih. Ternak piaraan sudah disiapkan, hidangan sudah semua. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Artinya dalam perjamuan itu ada apa? Ada banyak berkat-berkat Tuhan. Makanya kalau kita datang ke perjamuan kudus itu, kita masuk dalam pesta, akrab dekat dengan Tuhan, di situ ada banyak berkat-berkat Tuhan. Dari relasi yang dekat, relasi yang intim dengan Tuhan, akan menjadi sarana mengalirnya berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, perjamuan kudus ini sesuatu yang sangat-sangat penting bagi kita. Mari kita datang ke pesta perjamuan kudus Tuhan yang diadakannya hari ini. Hal kerajaan surga itu seperti itu. Kita datang ke pesta itu berarti kita merasakan suasana sorgawi. Kita datang ke perjamuan kudus itu, kita ikut ambil bagian, itu kita sudah terlibat dalam pekerjaan suasana sorgawi. Karena itu adalah hal kerajaan sorga. Perjamuan kudus itu adalah hal kerajaan sorga. Perjamuan kudus itu adalah hal dekat, akrab dengan Tuhan. Dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan, selalu ada berkat yang disediakan oleh Tuhan. Saudaraku, mari kita datang dan kita ikuti perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini perjamuan kudus ekumene, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ekumene itu berarti kita berbagi kasih dengan yang lain, sama seperti Tuhan berbagi dengan yang lain. Dalam teks firman ini yang diundang banyak sekali alasan tidak mau hadir. Kita jangan seperti itu. Mencari alasan untuk tidak derek pujono suci. Dalam perjamuan itu akhirnya apa yang datang? Orang timpang, orang berdosa, orang yang di jalan-jalan. Apa yang ada di orang di jalan-jalan? Di jalan-jalan itu adalah orang-orang yang sedang mencari, menunggu nek ono penggawean. Di jalan itu banyak orang yang berjualan. Di persimpangan jalan banyak orang juga yang membeli. Dan firman ini mengatakan di tengah-tengah situasi pergumulan hidup kita, seperti di jalan-jalan itu, di tengah-tengah persimpangan jalan kita pun, Tuhan mengajak kita, ayo mari datang ke perjamuannya. Di sana disediakan oleh Tuhan sebuah pesta rohani, sebuah kemuliaan Tuhan. Mari kita datang ke perjamuan Tuhan
dengan membawa situasi hidup kita, dan percayalah, Sang Raja Agung itu akan menyediakan apa yang kita perlukan. Semoga firman ini mendasari kita di ibadah dan perjamuan kudus pagi ini. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau Tuhan, Allah yang baik, yang mengundang kami ke perjamuan-Mu. Sekalipun kami adalah orang-orang yang berdosa, kini kami membawa hidup kami kepadamu. Ajarilah kami untuk selalu mengingat ajakan-Mu. Ajarilah kami untuk selalu punya kerinduan untuk dekat dan akrab denganmu. Karena di sanalah ada hidup dan sukacita. Di sanalah ada hidangan agung yang Kau sediakan bagi kami di perjamuan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, menyambut semua itu, mari kita nyanyikan Kidung Jemaat 252 ayatnya yang pertama. Satu penjuru gereja dan dasar yang besar, yaitu Yesus Kristus, pendiri umatnya, dengan kudus darahnya gereja ditebus, baptisan dan firman-Nya membuatnya kudus. Jemaat yang dikasih Tuhan, saya undang Bapak Ibu bersama-sama untuk kita berdiri. Mari kita bersama-sama menegaskan pengakuan iman kita. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat yang dikasih Tuhan, dalam sejarah kekristenan mula-mula, hanya ada satu persekutuan orang percaya di dunia ini, yaitu gereja yang kudus dan am, seperti pengakuan iman kita. Namun sayangnya saudara-saudara, di tengah-tengah perjalanan pelayanannya, tubuh gereja yang satu itu selalu dirongrong oleh benih-benih perpecahan. Sehingga pada akhirnya gereja yang satu, yang kudus dan am, itu pun menjadi terpecah-pecah. Tetapi syukurlah Bapak Ibu saudara-saudara, bahwa dengan perantaraan Roh Kudus, Tuhan Yesus berkenan membimbing umat-Nya agar senantiasa ingat akan tugas dan panggilan mereka untuk tetap mengupayakan terwujudnya tubuh Kristus yang satu. Inilah yang saat ini kita peringati Bapak Ibu saudara-saudara,
sebagai Hari Perjamuan Kudus Sedunia atau World Communion Sunday, yakni upaya menghayati kesatuan umat Kristen sejagat dan kerjasama ekumenis sedunia. Peringatan terhadap keberadaan ekumenis gereja ini sudah dirintis sebetulnya sejak tahun 1933 di Amerika, yaitu gereja Protestan di Amerika. Tetapi kini Bapak Ibu Saudara-saudara, seluruh gereja Protestan sedunia yang tergabung dalam Dewan Gereja Sedunia atau WCC selalu merayakan setiap awal bulan Oktober. Maka dengan ikut memperingati Perjamuan Kudus Oikumene Sedunia, terkandung harapan supaya tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah itu tidak semakin terpecah-pecah lagi. Marilah kita memasuki Perjamuan Kudus Oikumene pada saat ini dengan bersama-sama kita persiapkan diri kita dan bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat 252 ayatnya yang kedua. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah Allah yang telah dinyatakan kepada kita melalui Perjamuan Kudus Oikumene saat ini. Dan marilah kita juga saudara-saudara menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita layak untuk menerima tubuh dan darahnya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena kami memiliki kesempatan untuk datang ke perjamuan kudus-Mu. Tetapi kami menyadari Tuhan, bahwa kami adalah umat-Mu yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Dalam keseharian kami telah banyak kesalahan dan dosa yang kami perbuat, baik dalam pikiran perkataan kami telah berdosa di hadapan-Mu. Karena itu kami mohon ampunilah kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami Bapa. Layakkanlah kami untuk mencicipi roti dan anggur hidangan Tuhan. Dan biarlah semua ini ya Tuhan, hidangan-Mu ini boleh memperkuat iman percaya kami. Dan biarlah ini semua boleh memberi kami kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kidung Jemaat nomor 35. Kita nyanyikan ayat pertama. Di bukit Golgota
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menerima dan mencicipi hidangan Tuhan ini, marilah kita bersama-sama masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Engkau Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam perjamuan siang terakhir Tuhan Yesus dengan murid-muridnya di kota Yerusalem sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Waktu itu Tuhan Yesus mengambil roti, kemudian memecah-mecahkan roti itu. Kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kemudian saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah." Terimalah. Bapak Ibu yang di rumah yang sudah menerima roti, mari kita angkat roti yang kita terima sambil mengingat akan penderitaan Tuhan di kayu salib. Saya beri waktu Bapak Ibu berdoa sejenak. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan makanlah." Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus telah terkoyak tercabik di atas kayu salib hanya untuk mengampuni kita dari dosa kita. Makanlah roti itu sambil kita mengingat penderitaan Tuhan dan sambil kita meletakkan pengharapan kita akan keselamatan kita ketika Tuhan datang kedua kalinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah makan roti bersama dengan para murid, Tuhan Yesus kemudian mengambil cawan, dan menuangkan anggur ke dalamnya. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunanmu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan
akan kedatangan. Kemudian Tuhan Yesus berkata, terimalah. Mari kita pegang anggur, cawan yang berisi anggur. Mari kita bersama-sama mengambil saat teduh. Bapak Ibu diberi kesempatan untuk berdoa. Kemudian Tuhan Yesus berkata, terimalah dan minumlah. Ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah tercurah menetes di kayu salib hanya untuk mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Minumlah anggur itu sambil kita mengingat penderitaan Tuhan di atas kayu salib dan sambil kita mengharapkan keselamatan kita ketika Tuhan datang kedua kalinya. Amin. Mari saudara-saudara kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas perjamuan-Mu yang kudus yang Kau adakan bagi kami. Kami serahkan roti dan anggur yang telah kami terima. Berkati Tuhan. Biarlah roti dan anggur itu boleh menjadi sumber kekuatan iman percaya kami. Dan juga boleh menjadi sumber yang mendatangkan kesehatan bagi tubuh kami. Demikian biarlah roti dan anggur itu bisa membawa kami menjadi satu dengan semua karya Kristus. Satu dalam kematian Kristus, satu dalam kebangkitan Kristus. Dan kelak nanti biarlah kami boleh menjadi satu dalam perjamuan kudus Tuhan yang agung, bersama-sama di dalam kerajaan surga, seperti yang Engkau janjikan. Namun kehidupan umat-Mu yang masih di dunia ini, Bapa peliharalah dengan kasih-Mu. Terangilah ya Bapa jalan kehidupan umat-Mu. Dan biarlah berkat-Mu melimpah di jalan kehidupan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan dengan sukacita, sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan dengan kita kumpulkan persembahan syukur kita. Baik persembahan minggu maupun persembahan perjamuan kudus. Dan sambil kita mengumpulkan persembahan, kita iringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 450, ayatnya yang pertama. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergerak.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan sekaligus kita naikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Segala puji syukur dan hormat kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena besar kasih setiamu dalam kehidupan kami. Perjamuan kudus yang boleh kami ikuti bersama-sama. Semua atas kasih dan atas anugerah-Mu. Karena itu biarlah perjamuan ini membawa kami semakin ingat kepadamu, untuk selalu mendekat kepadamu, dan mengingat Engkau di dalam setiap jalan kehidupan kami. Karena di jalan-Mu Tuhan, selalu ada kasih dan berkat-berkat-Mu. Sebagai bentuk rasa syukur kami Bapa, kami bawa dan kami haturkan persembahan yang kami kumpulkan. Baik persembahan ibadah minggu maupun persembahan syukur perjamuan kudus. Terimalah persembahan kami ini Bapa. Berkatilah dan sucikanlah persembahan ini. Ubahlah benda-benda mati yang kami persembahkan ini untuk menjadi karunia-karunia yang hidup. Dan biarlah persembahan itu dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kasih-Mu dalam persekutuan gereja Tuhan di GKCW Babatan khususnya. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk kehidupan umat-Mu. Berkatilah jemaat-Mu. Berikanlah umat-Mu kekuatan, kesehatan, jauhkan dari segala penyakit dan mara bahaya. Limpahkanlah berkat rezeki bagi umat-Mu. Hindarilah umat-Mu dari ancaman COVID-19. Bungkuslah umat-Mu dengan kuasa-Mu Tuhan, agar terhindar dari virus corona. Demikian Bapa di surga, kami mau berdoa untuk keluarga umat-Mu yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah umat-Mu. Biarlah Engkau berkenan memberi kesembuhan bagi umat-Mu yang menderita sakit. Yang sedang bergumul dengan virus COVID-19. Tuhan pula yang menolong agar menang menghadapi virus itu. Kuasa-Mu Tuhan kiranya yang menyingkirkan virus corona dari mereka yang mengalaminya. Kami teringat Tuhan keluarga yang berduka cita. Keluarga Bapak Nainggolan yang telah Engkau panggil. Kami mohon Tuhan kiranya Engkau menyertai keluarga yang ditinggalkan. Memberi kekuatan dan semangat untuk meneruskan kehidupan. Berkat-Mu biarlah tercurah bagi keluarga. Hiburlah mereka Bapa. Anak-anak yang ditinggalkan almarhum. Biarlah selalu berada dalam rangkulan kasih-Mu. Demikian kami juga teringat Bapa untuk hamba-Mu Bapak Sukis yang sekarang ini masih dalam proses pengobatan. Kami mohon Bapa, Engkau kiranya menyertai Pak Sukis Tuhan. Setiap proses yang dijalaninya yang membutuhkan 30 kali termografi. Kami mohon Tuhan, Engkau kiranya yang berkenan menolong. Sehingga Pak Sukis, hamba-Mu ini boleh pulih dan kembali bersama-sama kami melayani Tuhan dan memuji nama-Mu. Demikian Bapa kami berdoa untuk setiap usaha dan pekerjaan umat-Mu. Engkau kiranya memberkati Tuhan. Berilah kelancaran dalam usaha dan kerja. Dan melalui semua pekerjaan dan usaha, biarlah berkat-Mu Tuhan Engkau curahkan. Demikian Bapa di surga kami berdoa kepadamu untuk proses renovasi gereja yang masih berlangsung. Terima kasih karena minggu yang lalu boleh ada pengecoran gereja Tuhan. Untuk lantai 2, semua telah terselenggara dengan baik. Kelanjutannya kami serahkan kepadamu. Berkati panitia Bapa, kami mohon Tuhan memberi semangat, memberi hikmat, kebijaksanaan dan memampukan panitia untuk menyelesaikan proyek renovasi gereja ini dengan baik. Dan kami mohon Tuhan, segala biaya yang diperlukan, Bapa biarlah Engkau yang mencukupinya. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk umat-Mu yang lanjut usia, kami mohon Tuhan berkati. Beri kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, agar dapat menjalani hari tua dengan penuh sukacita. Berkati pendidikan anak-anak jemaat-Mu yang masih dilakukan secara daring. Tuhan tolong, biarlah semua berjalan dengan lancar. Karuniakan anak-anak jemaat-Mu hikmat, kepintaran, dan pengetahuan untuk mampu menyelesaikan studinya dengan baik.
Terima kasih ya Bapa di surga. Pimpinlah kami di sepanjang kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu senantiasa ada di jalan hidup kami. Pemerintah kami mohon Tuhan berkati, beri hikmat dan kebijaksanaan di tengah-tengah berbagai macam pergumulan, khususnya Tuhan terkait dengan kontroversi, pro kontra untuk undang-undang yang baru disahkan, Omnibus Law Tuhan. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau membijaksanakan pemerintah kami, menyikapi segala yang ada ya Tuhan. Pakailah pemerintah kami sebagai sarana-Mu untuk sejahtera bangsa Indonesia. Dan tolonglah bangsa kami untuk dapat terlepas dari himpitan COVID-19. Biarlah virus ini boleh lewat, boleh berakhir di negara kami ini. Biarlah vaksin dapat ditemukan dan biarlah kami boleh mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi, kembali normal seperti sedia kala dalam keseharian kami. Terima kasih Bapa. Ampunilah kami dari kesalahan dan dosa-dosa kami. Dengarkanlah seru doa kami Bapa. Kami naikkan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan. Saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih. Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini. Bangkitlah bersama-sama dengan Kristus dan ikutlah menikmati kemenangan bersamanya. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara. Kidung Jemaat 427, kita nyanyikan ayat yang pertama. Suka menuturkan derita mulia, derita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, menawarkan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga senantiasa melengkapi kehidupan saudara-saudara. Kasih Tuhan Yesus Kristus menerangi perjalanan kehidupan saudara-saudara, serta kuat kuasa pertolongan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai kekal selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Demikian ibadah Minggu Perjamuan Kudus Oikumene 11 Oktober 2020. Kiranya ibadah ini menjadi berkat buat kita sekalian. Dan jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan tetap sehat senantiasa. Shalom, salam Patunggilan.